inputnya ya. Jadi saya lanjut aja lah karena ada yang nanya, saya lanjut supaya lebih paham lagi. Nah, jadi proses konversi itu seperti apa? Langkah pertama, kita lihat di NFA-nya itu state awalnya apa. Nah, ini kebetulan diberi nama state awalnya Q0, tapi kan bisa saja berbeda, bisa S0, A0, bisa berupa abjad A, B, C, dan seterusnya, nggak ada masalah. Ya, itu hanya sekedar nama saja ya, nama state. Nah, anggaplah state awal pada NFA ini adalah Q0. Ya, maka state awal pada DFA, ya, state awal pada DFA itu adalah delta bintang Q0, string kosong. Maknanya apa? Delta bintang itu kan fungsi transisi diperluas, ya. Nah, maknanya dari state Q0 dengan input string kosong itu kita akan sampai di state mana saja, ya, himpunan state mana saja, ya. Jadi kalau misalnya anggaplah ini ada Q0, di sini Q1, di sini A, B, ya, kira-kira seperti ini. Nah, maknanya apa di sini? Jika pada NFA ini state awalnya Q0, maka DFA-nya itu adalah delta bintang Q0, string kosong. Kita lihat di NFA-nya, untuk sampai ke Q0 dengan inputnya string kosong, itu state apa saja? Kita perlu state apa saja di sini? Q0 saja kan? Ya, jadi sehingga pada DFA itu state awalnya menjadi seperti ini. Nah, andaikan lagi kita buat contoh lainnya, Q0, kemudian A, kemudian apa ya? Contohnya seperti apa ya? Saya mau buat yang dua state. Q1, B, Q2, Q3, B. Contohlah, misal seperti ini ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa untuk dengan proses input string kosong, ya, di sini kan ada state awalnya di sini ada dua ya, ada Q0, ada Q1. Nah, dengan inputnya string kosong, itu kita sampai di state apa saja. Nah, ternyata karena ada dua state awal di sini, maknanya kita akan sampai di dua state ini, yaitu state Q0 dengan Q1. Jadi maknanya pada DFA, ya, state awalnya akan dimulai dari Q0, Q1. Sampai sini dulu paham? Paham, Bu. Oke, lanjut. Ya. Nah, jadi di sini kita ingin melakukan konversi dari NFAM ini, ya, di mana bahasanya itu A pangkat bintang, kemudian, kok ini hilang? Ini apa ya? Oh, lambda ya. Ini lambda kan? Oke. Nah, kita ingin melakukan konversi, ya, konversi dari NFAM itu menjadi DFAM aksen yang menerima bahasa yang sama, sehingga kita katakan otomator tersebut ekivalen. Oke, tadi langkah pertama udah kita lakukan, yaitu delta bintang Q0 dengan string kosong, hasilnya adalah himpunan Q0, sehingga kita buat seperti ini. Oke, langkah kedua,
untuk setiap state DFA, ya, jadi kita lihat di DFA-nya. Nah, untuk setiap state di DFA, komputasikan pada NFA-nya delta bintang dari Q yang ada di DFA tadi dengan input A. Nah, A ini akan bergantung alfabetnya. Kalau alfabetnya A, B, ya berarti masing-masing input yang kita cari adalah A dan B. Kalau misalnya alfabetnya itu 01, maka di sini berubah menjadi QI, 0, QJ, 0, dan seterusnya. Ya, jadi akan bergantung kepada input atau alfabetnya. Nah, kemudian delta bintang QI, A kita gabungkan dengan delta bintang QJ, A titik-titik hingga delta bintang QM, A. Kenapa seperti itu? Karena state-nya seperti ini, dari QI, QJ hingga QM. Nah, kemudian masing-masing tadi kita unionkan sehingga hasilnya adalah seperti ini. Ya. Nah, ini dia langkah pertamanya. Delta bintang Q0, A, ya, maknanya kenapa ini Q0? Karena tadi di state awal pada DFA yang baru ada kan cuma ini Q0 saja. Ya, jadi yang pertama kita cari adalah delta bintang Q0, A. Nah, Q0, A ini kita lihat di mana? Di NFA-nya. Jadi, dari state Q0, kita membaca input A, kita akan sampai di state yang mana? Nah, kita sampai di state mana? Oh, ternyata, ya, ternyata kita akan sampai di state Q1 dan Q2. Q1 jelas. Q2 kenapa? Karena ada transisi lambda. Apa makna transisi lambda? Otomatis terpindah. Ya, state-nya berpindah. Ya, jadi tanpa membaca input apapun kita dapat berpindah state. Nah, itulah transisi lambda. sehingga tadi hasilnya delta bintang Q0, A hasilnya adalah state Q1, Q2, maka di sini pada DFA kita buat seperti ini. Nah, bagaimana dengan B? Q0, B. Dari state Q0 dibaca input B, kita sampai di mana? Enggak ada, Bu. Ada nggak? Oh, enggak ada Q0. Ada. Himpunan kosong, Bu. Nggak ada ya? Oke. Kalau tidak ada, himpunan kosong kita buat. Nah, maknanya nanti kita tambahkan di sini B himpunan kosong. Tapi kayaknya di slide berikutnya ada ya. Oh ya, ini dia ya. Tapi ini udah langsung lengkap. Kita buat satu-satu lah ya. Nah, tadi jadi langkah yang kedua ini ya, langkah untuk melakukan proses komputasi konversi dari NFA ke DFA ini, kita akan lakukan berulang kali hingga semua state yang ada di DFA tadi habis kita komputasikan. Ya, nah anggaplah kita contohkan di sini. Nah, ini udah nih Q0 A ke Q1, Q2, Q0 dengan input B ke himpunan kosong. Nah, apakah sudah habis state yang bisa kita proses di DFA? Masih ada atau belum? Masih ada, Bu. Masih kan? Muncul yang baru kan, yaitu himpunan Q1 dengan Q2. Kan? Nah, jadi kan kita cari. Nah, apa yang kita cari? Delta bintang dari Q1, Q2 dengan input A itu sama dengan apa? Ya, maknanya
kan tadi sesuai dengan ini yang ini tadi ya. Delta bintang Q1A kita unionkan dengan delta bintang Q2A. Nah, kita lihat di NFA-nya ya, dari Q1 dengan input A itu akan sampai di state mana saja? Q1 dan Q2. Q2. Oke. Q1 dan Q2. Dah. Digabungkan dengan dari Q2 ya, dari Q2 ini dengan input A kita sampai ke mana? Ada nggak? Ada. Ada nggak? Himpunan kosong, nggak ada kan? Yang ada kan cuma B di sini, nggak ada. Nah, himpunan Q1, Q2 digabung sama himpunan kosong. Kok jadi A di sini? Ya, maka hasilnya adalah himpunan Q1, Q2. Ya, nah ini kan kita udah tahu nih, maknanya dengan input A, dia akan sampai di himpunan Q1, Q2. Udah ada di sini kan, maka kita melakukan proses loop. Oke, nah berikutnya B, ya, delta bintang Q1, Q2 dengan input B itu sama dengan tan Q1, B gabung dengan delta bintang. Ya. Oke, dah. Dari Q1 dengan input B, kita sampai ke mana? Kok himpunan kosong? Nggak ada, Bu. Kok nggak ada? Ada lah. Nah, perhatikan kembali di sini ada transisi lambda. Apa makna transisi lambda? Berpindah otomatis. Perpindahan otomatis. Ya, jadi seperti ini prosesnya. Dari Q1 kan Q1 dia belum membaca input apapun, udah pindah dia ke Q2. Kemudian dia baca B. Bisa nggak? Bisa. Sehingga dia sampai di Q0. Q0. Oke, digabung dengan, nah dari state Q2 yang ini, ya, kita baca input B, kita sampai di state Q0. Q0 juga. Q0 diunionkan dengan Q0, hasilnya adalah Q0. Nah, sekarang kita tambahkan. Ya, seperti itu. Betul jawabannya. Masih ada yang kurang kayaknya ya. Oh ya, satu lagi ya. Dari ini himpunan kosong ya. Nah, himpunan kosong ya sama juga delta bintang dari himpunan kosong dengan input A. Ya nggak ada kan? Kita nggak ada himpunan kosong di NFA-nya. Jadi maknanya himpunan kosong juga A, B-nya juga seperti itu. Oke, ya sampai sini ada yang masih kurang dipahami? Ada? Nah, oke, saya lanjut. Nah, langkah yang terakhir untuk setiap state pada DFA tersebut,
jika salah satunya ini merupakan state penerima pada NFA, maka state yang ada pada DFA tadi kita jadikan state penerima. Nah, sehingga hasilnya jadi seperti ini. Aduh, kurang. Nah, di NFA-nya kan state penerimanya kan Q1. Nah, kita lihat di sini di antara ketiga state ini ternyata adanya itu di himpunan Q1 Q2 sehingga state himpunan Q1 Q2 ini kita jadikan sebagai state penerima. Oke, nah sampai situ sudah proses konversi dari NFA ke DFA-nya itu sudah berhasil. Apa makna berhasil? NFA M tadi sudah ekivalen dengan DFA M aksen. Nah, kenapa sudah ekivalen? Maknanya bahasa yang diterimanya itu sama. Nah, kalau ternyata bahasa yang diterimanya sama, ya bahasa yang diterimanya sama, sehingga kesimpulan akhirnya adalah kesimpulan akhirnya, ya tadi kan udah kita tunjukkan yang pertama bahasa reguler merupakan bagian daripada NFA karena DFA secara otomatis juga merupakan NFA. Nah, yang kedua tadi proses pembuktiannya, jika NFA tadi bisa kita ubah menjadi DFA, maka bahasa tersebut itu merupakan bagian daripada bahasa reguler. Nah, kalau bisa kita lakukan konversi dari NFA ke DFA, maka bahasa yang diterima oleh NFA tadi kita sebut dia sebagai bahasa reguler juga. Ya, jadi itu prosesnya. Proses untuk membuktikan bahasa yang diterima oleh NFA juga merupakan bahasa reguler. Sampai sini ada yang ingin bertanya lagi? Ada? Karena ini penting ya, jadi proses konversinya ini, karena biasanya kalau pas ujian atau tugas, ya ini memang bagian pentingnya. Jadi proses konversi antar setiap otomata dengan regular grammar, dengan regular expression, dengan bahasanya seperti apa, ya itu harus dipahami gitu, karena lebih kurang ya ujiannya memang seperti itu. Nggak akan jauh berbeda dari apa yang dipelajari. Tapi yang penting paham